Halo semua, bertemu lagi dengan saya di video kali ini yang akan membahas mengenai pengadaan jasa konstruksi pembangunan rumah susun melalui e-purchasing. Bagi teman-teman semua yang mungkin sudah lama bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, mungkin pengadaan melalui e-purchasing ini sudah biasa ya untuk dilaksanakan. Tapi bagi teman-teman yang mungkin baru saja atau awal-awal untuk baru tahap awal untuk bergerak atau bertugas di bidang pengadaan barang dan jasa, mungkin saya sedikit berbagi mengenai bagaimana pelaksanaan e-purchasing ya, terutama untuk pekerjaan konstruksi karena e-purchasing ini bisa digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang apapun yang ada di e-katalog. Nah, salah satunya untuk pekerjaan konstruksi mungkin ya apa mengenai pembangunan rumah susun yang saya juga mungkin pernah terlibat di sana sehingga bisa untuk memberikan sedikit informasi ya bagi teman-teman semua. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang mengikuti video ini, silakan bisa subscribe channel dan juga apabila nanti ada pertanyaan bisa menulis di kolom komentar. Baik, kita mulai saja eh, paparan mengenai pengadaan pengadaan jasa konstruksi pembangunan rumah susun ya. Nah, kita mulai di tahap awal mengenai sejarah peraturan pengadaan barang jasa pemerintah karena bagaimanapun eh, kita sendiri mungkin perlu tahu ya ceritanya bagaimana sih pengadaan barang jasa itu gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit informasi. Jadi kalau saya coba cari-cari referensi ya, ternyata memang dokumen mengenai peraturan pengadaan barang jasa pemerintah itu sudah ada dari sejak prakemerdekaan, di mana pada saat itu ada dokumen berbahasa Belanda bernama Algemeen Voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van openbare werken atau di dalam bahasa Indonesia itu adalah syarat-syarat umum pelaksanaan kontrak pekerjaan umum. Nah, ini berlanjut sampai digunakan. Nah, saya sendiri belum ketemu ya dokumen prakemerdekaan digunakan sampai kapan. Tapi kalau saya telusuri dari 2018 atau 2021 ke belakang, terakhir dokumen yang saya temukan adalah di tahun 1994, di mana pada tahun ini terbit Keputusan Presiden nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi waktu itu namanya belum peraturan khusus mengenai pengadaan barang jasa ya. Jadi secara umum peraturan mengenai APBN. Nah, di mana di dalamnya ada beberapa pasal yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa. Nah, peraturan yang keputusan Presiden nomor 16 tahun 1994 ini mengalami 3 kali perubahan, yaitu mulai dari Kepres nomor 24 tahun 95, kemudian Kepres nomor 8 tahun 97 dan 19 Kepres nomor 6 tahun 1999. Kemudian di tahun 2000 terbit peraturan pengganti yaitu Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa instansi pemerintah. Nah, pada tahun 2000 ini sudah spesifik ya, tidak bergabung lagi dengan pasal mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi sudah spesifik khusus tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, peraturan tahun 2000 ini kemudian diganti dengan peraturan tahun 2003, yaitu Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, di mana peraturan ini mengalami 7 kali perubahan, mulai dari Keputusan Presiden nomor 61 tahun 2004 sampai dengan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2007. Nah, sebagai informasi mungkin perubahan-perubahan ini sebenarnya apa ya? Jadi kalau terjadi perubahan peraturan, maka peraturan sebelumnya sebenarnya masih berlaku. Di mana misalkan
Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 diubah dengan Kepres 61 tahun 2004. Nah, yang diubah itu misalkan hanya satu atau dua pasal. Nah, pasal yang lain yang tidak mengalami perubahan itu masih digunakan sehingga apa kalau misalkan kita membaca perubahan peraturan terakhir, maka kita harus membaca secara keseluruhan. Karena banyak pasal yang tidak diganti itu masih menggunakan peraturan sebelumnya. Oke, kemudian lanjut di tahun 2010 itu diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, sebagai informasi pada tahun 2010 ini itu mulainya cikal bakal unit layanan pengadaan ya, kalau nggak salah di sana sudah dijelaskan bahwa pengadaan barang jasa itu dikelola oleh unit layanan pengadaan. Di mana sebelumnya kan mungkin masih dari masing-masing institusinya sendiri ya yang melakukan proses pengadaan. Nah, ini ada namanya unit layanan pengadaan. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 54 ini diubah sebanyak 4 kali dari Perpres 35 tahun 2011 sampai dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015. Nah, di mana kemudian di tahun 2018 diterbitkan lagi peraturan pengganti Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, apabila terbit peraturan baru pengganti, maka otomatis peraturan-peraturan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku gitu ya. Eh, apa namanya, kecuali bahasanya adalah peraturan perubahan. Nah, kalau perubahan itu hanya pasal-pasalnya saja, tapi kalau terbit peraturan baru maka biasanya ada klausul bahwa yang menyatakan peraturan sebelumnya sudah tidak berlaku. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 itu diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, teman-teman bagi yang baru awal bergerak di bidang pengadaan barang jasa, pemerintah dapat mempelajari dua peraturan terakhir ini ya. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Oke, kita berlanjut. Nah, sebelum pada video ini mungkin saya menjelaskan ada beberapa topik dulu ya. Yang pertama tadi sejarah, kemudian yang kedua ini tentang definisi, dan yang ketiga nanti dasar hukum. Nanti pada video selanjutnya saya akan berlanjut dengan tahapan-tahapan e-purchasing-nya ya, karena cukup panjang, jadi saya bagi menjadi dua tahap, dua bagian. Nah, kenapa kita perlu tahu definisi? Karena dari pemahaman saya sendiri ya, banyak eh, apa orang yang sebenarnya tidak membaca definisi dalam suatu peraturan sehingga salah memahami istilah gitu. Contoh simpel misalkan menyingkat eh, pengadaan langsung menjadi PL. Sementara ada juga yang eh, metode pengadaan dengan nama definisi penunjukan langsung yang kalau disingkat pun juga PL. Nah, orang banyak salah paham antara penunjukan langsung dengan pengadaan langsung. Dikiranya itu sama, padahal seharusnya itu berbeda. Nah, itu menurut saya pentingnya teman-teman memahami definisi terlebih dahulu. Berikut beberapa definisi dalam kegiatan e-purchasing yang mungkin teman-teman perlu tahu ya, garis besar saja. Yang pertama, e-purchasing. Apa itu e-purchasing? E-purchasing adalah tata cara pembelian barang jasa melalui sistem katalog elektronik. Nah, ini ada yang menganggap e-purchasing itu adalah e-katalog, padahal bukan. E-purchasing adalah tata caranya. Sementara e-katalog atau katalog elektroniknya adalah sistemnya. Gitu ya. Ada perbedaan definisi ya. Kemudian yang kedua, katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga, dan jumlah ketersediaan barang jasa tertentu dari berbagai penyedia. Jadi kalau teman-teman melaksanakan e-purchasing, maka harus masuk melihat barangnya di katalog elektronik gitu. Kemudian selanjutnya adalah katalog elektronik nasional, yaitu katalog elektronik yang disusun dan dikelola oleh LKPP. Jadi kalau misalkan teman-teman eh, apa namanya mau melaksanakan katalog untuk barang-barang yang umum itu katalog barangnya itu tercantum dalam katalog elektronik nasional yang
katalognya disusun dan dikelola oleh LKPP. Tapi ada juga katalog yang dikelola oleh kementerian atau lembaga secara spesifik. Contoh, misalkan Kementerian Pekerjaan Umum yang khusus di bidang konstruksi seperti kita jelaskan sekarang ya tentang rumah susun. Nah, itu katalognya atau informasi barangnya itu dimasukkan di dalam katalog elektronik sektoral, yaitu katalog elektronik yang disusun dan dikelola oleh kementerian atau lembaga. Nah, ada satu yang sedikit berbeda, mungkin saya masukkan sedikit, yaitu belanja langsung pengadaan atau bela pengadaan. Ini adalah proses belanja langsung kementerian lembaga atau perangkat daerah yang bernilai paling tinggi 50 juta kepada perusahaan eh, kecil dan menengah yang tergabung dalam marketplace. Nah, sebenarnya ada peraturan yang sudah terbit yang mewajibkan bahwa pemerintah untuk nilai eh, barang atau jasa di bawah, terutama barang ya, eh, dengan nilai paling tinggi 50 juta, itu wajib dilakukan dengan belanja langsung pengadaan. Jadi sistemnya eh, apa namanya menggunakan marketplace di mana usaha kecil menengah itu tergabung di situ. Sehingga ini tujuannya adalah bagaimana usaha kecil menengah itu bisa lebih berkontribusi terhadap apa namanya kegiatan-kegiatan di pemerintah gitu ya. Gitu. Baik, kita lanjut ke dasar hukum. Nah, teman-teman perlu tahu dulu setelah mengetahui sejarahnya, kemudian sudah tahu definisinya, dasar hukumnya dulu apa saja sih peraturan-peraturan yang perlu teman-teman baca dan pahami sebelum melakukan e-purchasing. Nah, berikut saya jelaskan beberapa dasar hukum terkait pengadaan jasa konstruksi rumah susun melalui e-purchasing. Yang pertama adalah eh, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah seperti tadi di sejarah peraturan ya, itu sudah saya sebutkan peraturan terakhir yang bisa dibaca. Nah, terkait e-purchasing itu ada 3 pasal mungkin yang saya cantumkan. Pasal yang lain juga banyak, tapi silakan ini mungkin sebagai patokan awal saja. Ada pasal 11, 12, dan 28. Nah, pasal 11 ayat 1 huruf H itu disebutkan PPK atau pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang jasa memiliki tugas melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta. Kemudian pasal 12 huruf D, pejabat pengadaan dalam pengadaan barang jasa memiliki tugas melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah. Dan pasal 28 ayat 5 itu terkait dengan surat perjanjian digunakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta rupiah. Sementara ayat 6 menyebutkan surat pesanan digunakan untuk pengadaan barang jasa melalui e-purchasing. Nah, pasal 11 dan pasal 12 ini menjelaskan bahwa ada dua pelaku pengadaan e-purchasing, yaitu PPK untuk nilai pagu di atas 200 juta rupiah dan pejabat pengadaan untuk nilai pagu di bawah 200 juta rupiah. Sedangkan pasal 28 lebih menyoroti mengenai bentuk kontrak. Nah, ini ada dua perbedaan di mana apabila untuk e-purchasing harusnya menggunakan surat pesanan sesuai dengan ayat 6 ya, pasal 28 ayat 6. Tapi ada juga yang mencantumkan bahwa misalkan kita e-purchasing di atas 200 juta. Nah, ternyata eh, terdapat ketentuan bahwa di atas 200 juta itu menggunakan surat perjanjian. Oleh karena itu, ini bisa dikombinasikan oleh teman-teman ya, bisa dua-duanya digunakan surat pesanan atau surat perjanjian. Yang penting kontrak yang disusun itu klausul-klausulnya sudah lengkap dan aman bagi teman-teman pelaksana kegiatannya. Oke, selanjutnya adalah Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2022 tentang pengelolaan katalog elektronik sektoral di pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Kenapa khusus PUPR? Karena eh, pekerjaan konstruksi kan biasanya di bawah Kementerian PU ya, Kementerian PUPR, sehingga
kebanyakan peraturannya terkait konstruksi itu diterbitkan oleh Kementerian PUPR. Nah, ini juga ada poin F2A itu mengenai pejabat pengadaan yang melaksanakan e-purchasing untuk di bawah 200 juta. F2B juga sama seperti sebelumnya. Eh, PPK melaksanakan paket e-purchasing di atas 200 juta. Kemudian ada tambahan pasal F4 itu menjelaskan mengenai metode e-purchasing. Ada tiga yang dijelaskan di sana. Yang pertama adalah negosiasi harga, di mana negosiasi harga ini dijelaskan dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kualitas, kuantitas produk, ongkos kirim, biaya instalasi, biaya mobilisasi, SMKK, atau ketersediaan produk. PPK atau pajak pengadaan dapat memanfaatkan informasi harga produk dari sumber informasi terpercaya yang dipercaya sebagai referensi untuk bernegosiasi dengan penyedia. Nah, negosiasi ini tahapannya mulai dari persiapan dan juga pelaksanaan. Kemudian metode yang kedua adalah mini kompetisi, di mana metode ini dilakukan terhadap dua atau lebih penyedia katalog elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis dengan tujuan untuk mendapatkan harga terbaik. Dan metode ketiga adalah kompetitif katalog, yaitu dengan cara eh, kompetitif katalog memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh penyedia katalog elektronik dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi yang kemudian dikompetisikan melalui sistem. Metode ini digunakan apabila fitur kompetitif katalog sudah tersedia pada aplikasi katalog elektronik. Nah, sebagai informasi, saya sempat sebagai pelaksana juga ya, itu sejauh ini baru metode negosiasi harga dan mini kompetisi yang sudah ada juknisnya dan sudah ada user guide ya, user guide dari LKPP maupun PUPR mengenai bagaimana caranya untuk mengakses katalog elektronik dengan metode tersebut sehingga teman-teman bisa memilih di antara metode negosiasi dan juga mini kompetisi. Kemudian peraturan selanjutnya adalah keputusan LKPP nomor 122 tahun 2022 yang menjelaskan pada poin E2 mengenai tahapan e-purchasing katalog. Nah, tadi mungkin metode negosiasi itu dijelaskan persiapan dan pelaksanaan gitu aja ya. Nah, pada keputusan LKPP ini dijelaskan persiapan itu ada penyusunan spek teknis, kemudian terkait prioritas penggunaan produk dalam negeri, prioritas penyedia dari kualifikasi usaha kecil untuk nilai pagu sampai dengan 15 miliar rupiah, dan pengumpulan referensi harga. Kemudian pelaksanaan dirinci lagi, mulai dari pembuatan paket, melakukan negosiasi, pembuatan dan penandatanganan surat pesanan, dan pembatalan paket jika tidak terjadi kesepakatan dan melanjutkan negosiasi dengan penyedia lainnya gitu. Jadi intinya ini adalah mendetailkan dari peraturan sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah Surat Edaran Menteri PUPR nomor 9 tahun 2023 tentang pedoman pendampingan dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada pelaksanaan barang jasa melalui e-purchasing dengan mekanisme katalog elektronik di Kementerian PUPR. Kenapa ada peraturan ini? Mungkin teman-teman tadi sudah dengar penjelasan saya mengenai unit layanan pengadaan ya. Jadi 2010 itu diterbitkan peraturan yang mencantumkan bahwa pengadaan barang jasa dilakukan oleh unit layanan pengadaan. Jadi istilahnya ada lembaga sendiri ya, ada unit sendiri gitu. Yang kemudian di PUPR menjadi BP2JK, Balai Pelaksana Pengadaan Barang Jasa gitu ya. Eh, yang itu terpisah dari instansi PPK. Sehingga dalam manajemen risiko itu ada risiko pengadaan itu dibagi menjadi risiko di BP2JK dan risiko di PPK. Nah, sementara dengan e-purchasing, karena pelaksana pengadaannya pun dilakukan oleh PPK, maka seluruh risiko pengadaan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan itu ditanggung oleh PPK, sehingga perlu prinsip kehati-hatian. Makanya diterbitkan surat edaran ini, gitu ya. Nah, poinnya adalah ada di poin E3 itu mengenai pendampingan. Jadi diminta untuk PPK yang melaksanakan paket di atas 15 miliar itu memerlukan pendampingan.
apabila nilai pagunya antara 15 sampai 50 miliar, pendampingan dilakukan oleh unit kepatuhan intern dari pemilik paket pekerjaan. Sementara lebih dari 50 miliar, pendampingan dilakukan oleh UKI pemilik paket pekerjaan dan dapat melibatkan Inspektorat Jenderal. Intinya gitu. Jadi pendampingan itu adalah bantuan agar PPK lebih berhati-hati. Kemudian dijelaskan juga ya di poin F3C itu mengenai apa namanya SK penetapan pendampingannya dari mana, gitu dijelaskan juga. Kemudian pendampingan menggunakan daftar simak dan juga kertas kerja. Kemudian di poin G2 disampaikan bahwa PPK dapat dibantu oleh tim teknis pada saat pelaksanaan e-purchasing, di mana unsurnya adalah ada unsur pemilik paket, unsur perencana atau perancang, tim teknis dari kuasa pengguna anggaran, dan unsur lain yang kompeten. Yang diartikan unsur lain yang kompeten ini biasanya di PP2JK ya, atau institusi yang mengurusi pengadaan barang jasa, biasanya begitu. Kemudian juga diingatkan di poin G3, seluruh tahapan e-purchasing dengan mekanisme katalog elektronik didokumentasikan secara elektronik, antara lain print screen atau history log oleh PPK. Kenapa perlu didokumentasikan seperti ini? Karena di e-katalog itu penyedia jasa bisa melakukan perubahan data secara real time. Jadi dalam waktu yang singkat gitu ya. Misalkan hari ini muncul kata etalase dari penyedia, misalkan rumah susun harganya misalkan sekian M, spesifikasi yang dimasukkan A, B, C dan seterusnya. Besok bisa diubah, harganya berubah, spesifikasinya berubah bisa terjadi. Sehingga kalau PPK melakukan eh, apa namanya proses pengadaan hari ini itu harus didokumentasikan di print screen agar ada bukti bahwa pada hari itu memang nilainya sekian, speknya tuh A, B, C seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah SOP Direktur Rumah Susun nomor 01 tahun 2023. Ini lebih kepada karena pada saat pelaksanaan e-purchasing melalui apa pengadaan barang jasa konstruksi rumah susun melalui e-purchasing itu belum ada aturan secara khusus yang mengatur sehingga dibentuklah SOP ini. Ini lebih ke mendetailkan kembali ya mengenai pendampingan gitu. Nah, kemudian ada lagi Surat Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi nomor 937 tahun 2022 tentang mekanisme perhitungan tingkat komponen dalam negeri. Nah, ini lebih kepada ketentuan bahwa yang tadi disebutkan ya, bahwa pengadaan barang jasa itu perlu memperhitungkan tingkat komponen dalam negeri. Nah, teman-teman yang belum tahu caranya menghitung tingkat komponen dalam negeri pekerjaan konstruksi dan bisa mengacu pada surat ini. Kemudian ada surat edaran Dirjen Perumahan nomor 2 tahun 2024 tentang pelaksanaan e-purchasing bantuan perumahan melalui katalog elektronik bidang perumahan. Jadi rumah susun melalui e-purchasing itu mulai dilakukan tahun 2023. Dasar hukumnya adalah menggunakan SOP. Nah, berdasarkan pelaksanaan di tahun 2023, disusunlah Surat Edaran Dirjen Perumahan di tahun 2024 untuk memberikan panduan secara lebih detail mengenai pelaksanaan e-purchasing ya, di mana e-purchasing ini yang diatur di sini tidak hanya rumah susun, tapi juga rumah khusus, pembangunan PSU perumahan, mebel, dan juga panel pracetak untuk rumah tapak. Kemudian juga di apa namanya surat edaran ini itu ditambahkan mengenai penyusunan manajemen risiko. Jadi PPK menyusun dokumen profil risiko ya, bagaimana menentukan risiko apa dan tindak lanjutnya. Juga dijelaskan SK-SK untuk pendampingan juga didetailkan gitu di surat edaran ini. Selanjutnya adalah surat edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2024 tentang panduan penyelenggaraan e-purchasing katalog melalui metode mini kompetisi bagi PPK dan juga pejabat pengadaan. Nah, tadi saya jelaskan sebelum surat edaran tahun 2024 ini terbit, metode
e-purchasing itu lebih banyak melalui negosiasi. Yang didetailkan itu atau tahapannya lebih banyak negosiasi sehingga kita sendiri belum masih bingung ya pelaksana e-purchasing itu mini kompetisi ini bagaimana ya caranya. Nah, di tahun 2024 sudah diterbitkan sehingga teman-teman yang mau melakukan e-purchasing dengan metode mini kompetisi sudah bisa punya panduan lebih detail bagaimana sih metode ini digunakan. Oke, eh, apa namanya? Mungkin itu saja yang pada video ini yang dapat saya sampaikan. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan e-purchasing rumah susun ya. Tapi di bagian kedua dari video ini. Nah, silakan teman-teman bagi yang ingin ada yang ingin ditanyakan bisa mengetik di kolom komentar atau nanti ada informasi juga yang akan saya sampaikan. Saya sudah memiliki menerbitkan buku untuk pelaksanaan e-purchasing rumah susun ya. Bagi teman-teman yang ingin memiliki buku tersebut, silakan membeli. Nanti linknya dapat dicek di deskripsi dari video ini. Sekali lagi, terima kasih bagi rekan-rekan semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.